Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 29. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekacauan yang terjadi di kota iblis yang unik secara bertahap kini telah berubah menjadi tenang dan selanjutnya berpindah ke tempat tertentu yang sangat jauh dari wilayah Suan Timur. Di tempat itu ada puncak gunung yang tingginya ribuan kaki dan tertutup oleh kabut. Seorang pria berpakaian hijau telah duduk di puncak gunung ini, sementara matanya yang telah tertutup rapat kini perlahan terbuka. Di dalam matanya ada pola cahaya naga hijau dan juga ada raungan naga kuno yang samar-samar telah dipancarkan. Pria itu cukup tampan. Jika Lindong datang ke tempat ini, pasti dia akan terkejut mengetahui penampilan dari pria ini yang tidak lain. Dia adalah Raja Naga Hijau Kingxi yang telah ditemui oleh Lindong di dalam ruang harta karun kuno. Tidak lama kemudian Raja Naga Kingxi pun tersenyum. Lalu dia berkata, bocah kecil yang benar-benar menarik. Hal ini dikatakan oleh Raja Naga Kingxi sambil tatapan matanya melihat ke depan, menembus ruang dan waktu. Dan tidak lama kemudian, sosok orang tua kini telah muncul di samping Raja Naga Kingxi sambil berkata, untukmu Raja Naga Kingxi menghabiskan begitu banyak tenaga untuk merobek ruang dimensi dan ikut campur tangan. Sepertinya bocah kecil itu tidak sederhana. Mendapat perkataan seperti itu dari Pak Tua yang hadir di sampingnya, Raja Naga Kingxi pun mengatakan bagaimana dia bisa dianggap sebagai bocah yang sederhana jika dia adalah pemilik batu simbol yang melahap. Potensi bocah kecil itu benar-benar luar biasa. Jika dia diberi lebih banyak pelatihan, mungkin kekuatannya akan tumbuh dalam tahap yang sangat menakutkan. Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingxi, Pak Tua itu pun kemudian berkata, oh, ternyata batu simbol yang melahap juga telah muncul. Raja Naga Kingxi pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia melanjutkan kata-katanya, berdasarkan arah teleportasi mereka, maka seharusnya mereka berusaha mencapai wilayah iblis. Namun Tian Yuanzi, dia berhasil merusak formasi mereka. Dan kemungkinan dia saat ini akan dikirim ke laut iblis kekacauan. Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingxi, Pak Tua yang ada di sampingnya merenung sejenak sebelum akhirnya tertawa dan mengatakan, laut iblis kekacauan ya. Aku ingat di tempat itu juga ada Moluo, bukan? Aku saat ini menjadi penasaran untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika batu simbol yang melahap bertemu dengan batu simbol api. Raja Naga Kingxi pun tersenyum. Segera setelah itu dia berdiri melihat ke arah langit yang jauh. Dan kemudian Raja Naga Kingxi pun berkata, beberapa waktu yang lalu aku telah diserang, tepat ketika aku terbangun dari reinkarnasi. Tatapan mata dari Pak Tua yang ada di samping Raja Naga Kingxi menjadi fokus. Lalu dia mengepalkan tangannya sambil berkata, apakah yang menyerangmu adalah Yimo? Raja Naga Kingxi tertawa samar sambil menjawabnya, benar. Dan setidaknya ada 3 peringkat umum dari Yimo. Mereka benar-benar mengincarku. Pak Tua di samping sang raja pun mulai kembali mengatakan, selama perang dunia besar saat itu, leluhur simbol yang hebat telah menyalakan reinkarnasinya untuk menutup celah dunia. Namun masih ada beberapa Yimo di dalam dunia ini. Beberapa dari mereka memang sangat sulit untuk dihadapi. Dan bahkan ada peringkat Raja Yimo di antara mereka. Meskipun ada sedikit berita tentang Yimo yang telah muncul selama 100 tahun terakhir, itu tidak berarti bahwa mereka telah sepenuhnya musnah. Berdasarkan informasi yang telah aku peroleh, Yimo-Yimo yang tersisa ini tampaknya telah berkumpul secara rahasia. Dan aku curiga bahwa mereka telah berhasil menembus celah dunia, lalu berkomunikasi dengan suku Yimo yang ada di dunia lain. Atau mungkin saja mereka saat ini sedang berencana untuk kembali membuka celah dunia. Mendengar kata-kata itu, Raja Naga Kingxi hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya cukup gelap
Lalu dia bergumam, sungguh kelompok yang sangat merepotkan. Jika sampai setelah dunia yang lain dibuka, tidak akan ada lagi orang seperti leluhur simbol yang agung di dunia ini yang bisa menanggung beban yang besar. Patwa itu pun hanya bisa menarik nafas dengan pelan sebelum pada akhirnya dia berkomentar, benar, meskipun kita juga telah mengalami reinkarnasi, tapi kita masih tidak dapat mencapai level dari leluhur simbol yang agung. Dan di antara para murid leluhur simbol yang agung yang memiliki harapan terbesar untuk bisa mencapai levelnya adalah Guru S. Tapi sayangnya, kita sampai saat ini juga belum bisa merasakan riak reinkarnasi dari Guru S. Aku ingin tahu, apakah dia telah mati di dalam reinkarnasinya? Raja Naga Kingsi pun menganggukkan sedikit kepalanya. Dua tangannya pada saat ini telah dia taruh di belakang punggungnya, dan tatapan matanya melihat pada kejauhan lalu berkata dengan lembut, tanda-tanda kekacauan mulai muncul. Aku ingin tahu apakah kita semua bisa selamat dari bencana besar kali ini. Pak Tua di samping sang raja hanya bisa menganggukkan kepala dengan pelan tanpa mengucapkan apapun. Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong, yang pada saat ini tubuhnya masih berada di dalam portal teleportasi. Sementara kesadaran dari Lindong sendiri sudah berubah menjadi cukup gelap. Dan pada saat ini Lindong benar-benar tidak berdaya karena dia juga sudah tidak mampu untuk mengendalikan tubuhnya yang telah terombang-ambing di dalam portal teleportasi. Bahkan pada saat ini Lindong sendiri tidak yakin di dalam hatinya apakah dia masih bisa hidup atau akan segera mati. Keadaan ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan tidak lama kemudian tubuh dari Lindong benar-benar telah keluar dari dalam portal teleportasi. Samar-samar dia mendengar beberapa suara manusia yang ada di sekitarnya, dan segera setelah itu Lindong pada akhirnya benar-benar kehilangan kesadaran. Cerita pun berlangsung beberapa hari kemudian. Kesadaran dari Lindong yang sudah kabur pada saat ini secara samar-samar telah kembali, dan Lindong saat ini bisa merasakan kendali di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Lindong merasa lega karena dari kelihatannya dia merasa bahwa dirinya masih hidup, dan di dalam kesadaran yang masih kabur, Lindong terkadang bisa merasakan bahwa dia pada saat ini sedang diurus dan juga diobati oleh seorang wanita. Tidak lama kemudian, akhirnya Lindong benar-benar bisa mendapatkan kesadarannya, dan saat ini Lindong pun segera membuka matanya. Namun tepat ketika dia membuka mata, tempat yang pertama kali dilihat oleh Lindong merupakan sebuah kanopi yang dibangun di atas kereta, yang pada saat ini Lindong juga mengingat-ingat apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Sebuah ingatan pun kini juga langsung terlintas. Kota iblis yang unik, pertempuran yang hebat, teleportasi spasial, dan juga gerbang Yuan. Ketika mengingat hal ini, Lindong segera mengepalkan tinjunya. Dia sekarang juga merasa tidak berdaya setelah mengetahui bahwa tubuh fisiknya saat ini benar-benar sangat lemah. Setelah itu Lindong mulai melakukan pengecekan di dalam tubuhnya, dan dia benar-benar sangat terkejut karena semua yang ada di dalam tubuhnya saat ini sangat berantakan. Bahkan meridiannya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Citra seperti ini adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Tidak lama kemudian pikiran dari Lindong mengecek ke dalam dantiannya, dan di sana roh Yuan milik Lindong yang telah duduk di atas cincin naga Yuan. Cahaya keemasannya juga terlihat cukup redup, dan seolah-olah tampak hal itu akan menghilang. Hal ini membuat Lindong pun bergumam, cidraku benar-benar sangat serius. Jika cidra ini dialami oleh orang biasa, kemungkinan orang itu akan lumpuh seumur hidup. Sepertinya aku harus memulihkan diri dengan baik, karena pada saat ini tubuh fisik dari Lindong memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dan terlebih lagi ketika berada di dalam kota iblis yang unik, aura naga surgawi di dalam tubuhnya telah benar-benar menyatu dengan sempurna dengan tubuh Lindong akibat mendapat tekanan dari kekuatan Pak Tua Tian Yuanxi. Citra yang berada di tubuh Lindong kali ini mungkin memang benar-benar serius, tapi hal itu bukan tidak mungkin bagi Lindong untuk bisa memulihkan tubuhnya dengan cepat. Pikiran dari Lindong secara bertahap menarik diri dari tubuhnya, dan kemudian dia bergumam, aku ingin tahu di mana aku saat ini. Lukaku benar-benar serius.
dan aku seharusnya hampir tidak bisa mengaktifkan roh Yuanku untuk mengendalikan mayat iblis ketika aku beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Dan seharusnya saat ini aku berada di tempat yang cukup aman. Aku juga ingin tahu bagaimana keadaan dari Xiao Diao dan juga Xiao Yan, karena sepertinya aku telah terpisah dengan mereka. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Diao dan juga Xiao Yan, aku pasti akan membantai gerbang Yuan di masa depan. Ketika Li Dong sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba saja pintu dari kereta pun terbuka dan tatapan mata dari Li Dong segera terfokus pada pintu kereta yang telah terbuka. Pada saat ini dia telah melihat seorang gadis muda yang cukup cantik dengan gaun berwarna biru. Penampilannya ini seumuran dengan Jin Tan dan juga Ying Huan. Dan pada akhirnya Li Dong menemukan ekspresi malu-malu di mata dari gadis muda itu. Tidak lama kemudian gadis muda segera memasuki kereta. Dia sedikit panik ketika melihat Li Dong sudah tersadar. Dengan nada yang malu-malu, gadis muda itu pun lalu berkata, "Ternyata kamu sudah bangun." Mendapat perkataan seperti itu, senyum pun telah muncul di raut wajah dari Li Dong. Dia pun segera menganggukkan kepalanya dan Li Dong berpikir bahwa dugaannya tidak salah, karena pada saat ini sepertinya dia telah mendarat di tempat yang aman. Namun Li Dong masih tidak tahu sebenarnya tempat ini berada di wilayah apa. Di dalam kereta, gadis muda bergaun biru yang cantik kali ini memandang Li Dong dan dengan lembut dia memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, namaku adalah Guya dan aku menemukanmu 5 hari yang lalu. Pada saat itu kamu benar-benar berlumuran darah dan kamu juga tidak sadarkan diri. Namun aku masih bisa melihat bahwa kamu pada saat itu masih bernafas. Pada akhirnya aku membawamu ke tempat ini." Li Dong pun segera tersenyum. Dia lalu mengatakan, "Nonaku, namaku adalah Li Dong dan terima kasih karena kamu telah menyelamatkanku. Tapi bolehkah aku tahu, pada saat Nona menemukan diriku, apakah Nona juga melihat orang lain yang terluka di sekitar tempatku berada?" Yang dimaksud oleh Li Dong ini secara alami adalah Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Guya pun berpikir sejenak, kemudian dia menggelengkan kepalanya. Melihat hal itu, ekspresi kecewa pun terlintas dalam tatapan mata Li Dong. Sepertinya dia memang benar-benar telah dipisahkan dari Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Tidak lama kemudian, Guya pun kembali berkata, "Kakak Li Dong, cedera di tubuhmu benar-benar sangat serius. Aku telah meminta kakak Guyan untuk membantu melihat lukamu dan dia pada saat itu berkata bahwa kemungkinan kamu tidak akan bisa lagi berkultivasi di masa depan." Mendengar ucapan dari Guya, Li Dong sedikit terkejut, tapi dia tidak menjawabnya karena Li Dong juga jelas mengerti luka di dalam tubuhnya memang sangat menakutkan. Jika itu adalah individu biasa, maka kultivasinya akan benar-benar dihancurkan. Namun pada saat ini, Li Dong bukanlah individu biasa. Tidak lama kemudian Li Dong pun bertanya, "Nona Guya, sebenarnya ini adalah tempat apa?" Dan Guya pun dia menjawabnya, "Ini adalah Pulau Roh Misterius." Mendengar hal itu, Li Dong sedikit mengernyitkan alisnya, lalu bertanya, "Pulau Roh Misterius? Berarti tempat ini bukan bagian dari wilayah Suan Timur." Ketika mendengar hal itu, Guya pun segera mengangkat keningnya, lalu dia mengatakan, "Wilayah Suan Timur? Apakah yang kau maksud dengan wilayah Suan Timur itu adalah 4 wilayah Suan yang agung? Tempat kita saat ini adalah wilayah Laut Angin Surga yang berada di kawasan Laut Iblis Kekacauan, dan tempat ini sangat jauh dari wilayah Suan Timur. Bahkan seseorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam akan membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk bisa sampai di tempat ini. Dan terlebih lagi, itu jika mereka tidak mengalami gangguan." Mendengar penjelasan dari Guya membuat Li Dong sedikit linglung karena dia tidak menyangka bahwa teleportasi yang dia lakukan akan benar-benar sangat jauh. Tidak lama kemudian Li Dong pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia lalu berpikir karena hubungan dia dengan gerbang yang sudah menjadi benar-benar rumit, maka tidak ada tempat di wilayah Suan Timur untuk bisa ditinggali Li Dong saat ini. Tapi di sisi lain, teleportasi ini juga merupakan sesuatu yang baik karena Li Dong
memiliki kesempatan yang cukup besar untuk melakukan pelatihan di kawasan Laut Iblis Kekacauan. Dan tiba-tiba saja Lindong teringat pada saat itu Xiao Dao telah menyebutkan kawasan dari Laut Iblis Kekacauan. Tempat ini bahkan adalah tempat yang lebih besar daripada 4 wilayah Xuan yang agung. Hal itu membuat Lindong tahu kemungkinan besar gerbang Yuan tidak akan pernah bisa mencapai tempat ini. Hal itu akan memberi waktu yang cukup bagi Lindong untuk bisa tumbuh dan berkembang. Tidak lama kemudian Lindong pun bergumam, Laut Iblis Kekacauan, Laut Iblis Kekacauan. Setelah menggumamkan kata-kata ini beberapa kali, tiba-tiba saja Lindong teringat dengan peta energi mental yang telah dia peroleh di dalam menara simbol kota Yan. Pada saat itu, petanya menunjukkan 2 lokasi terdapatnya simbol leluhur. Salah satunya adalah batu simbol yang melahap yang telah didapatkan oleh Lindong. Dan satu lagi adalah batu simbol yang belum diketahui dan wilayahnya berada di Laut Iblis Kekacauan. Ketika mengingat hal ini, Lindong pun tiba-tiba saja berkata dalam hati, pada saat itu Xiao Dao pernah menyebutkan bahwa batu simbol yang kedua di dalam peta energi mental berada di Laut Iblis Kekacauan. Ya, benar, tempat ini adalah lokasi dari batu simbol yang kedua. Ketika memikirkan hal ini tanpa sadar, sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah dari Lindong karena dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari batu simbol. Jika Lindong bisa mendapatkan batu simbol yang lainnya, maka kekuatannya pasti akan segera melonjak. Selain itu, Lindong juga akan bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh jiwa dari tablet kesunyian besar. Dan hal ini membuat Lindong tersenyum sendiri. Lalu dia berkata, sepertinya Laut Iblis Kekacauan ini adalah tempat yang tepat dan sudah menjadi takdir bagiku untuk dikunjungi. Guya yang pada saat ini melihat Lindong senyum sendiri, dia pun terkejut, lalu bertanya dengan nada suara yang cukup lembut, "Kakak Lindong, apakah kamu baik-baik saja?" Lindong pun segera tersenyum ke arah Guya, lalu dia berkata, "Aku baik-baik saja." Setelah itu, dengan ragu-ragu Lindong pun bertanya, "Nona Guya, apakah kamu memiliki peta dari Laut Iblis Kekacauan?" Karena pada saat ini di dalam pikiran Lindong telah memiliki lokasi dari batu simbol yang kedua. Yang dia lakukan hanyalah mencocokkan dengan peta dari wilayah ini. Setelah itu, Lindong akan bisa mengetahui dengan tepat di mana letak dari batu simbol yang kedua itu. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Guya pun lalu mengatakan, "Apakah yang kamu bicarakan adalah tentang peta laut, Kakak Lindong? Laut Iblis Kekacauan ini sangat luas, dan hal itu juga dipisahkan menjadi banyak wilayah laut besar dan juga kecil. Wilayah Laut Angin Surga ini adalah salah satu daerah yang lebih dikenal, dan untuk peta laut yang lengkap, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pada saat ini, aku tidak memilikinya, dan yang aku miliki hanyalah peta laut dari wilayah Laut Angin Surga ini." Setelah mengatakan hal itu, Guya pun mengeluarkan gulungan kuno, lalu memberikannya pada Lindong. Tanpa basa-basi lagi, Lindong segera menerima peta itu, lalu dia berterima kasih pada Guya. Dan setelah itu, dengan menggunakan energi mental, Lindong segera memindai peta itu dan kemudian dimasukkan ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian Lindong segera menutup matanya. Namun tiba-tiba saja sebuah kekecewaan kini telah terlintas di raut wajah dari Lindong. Dia pun segera membuka mata kembali, dan Lindong merasa tidak berdaya karena lokasi dari batu simbol yang kedua tidak berada di wilayah Laut Angin Surga ini. Namun di sisi lain, Lindong tidak terlalu tertekan dengan hal ini. Dia sudah sangat beruntung karena bisa selamat dari formasi teleportasi. Dan jika Lindong masih berharap untuk langsung mendarat di tempat yang sama dengan batu simbol kedua, itu adalah sebuah keserakahan. Hal ini membuat Lindong pun berkata dalam hati, bagaimanapun juga masih ada waktu di masa depan, dan aku secara perlahan akan bisa mencari batu simbol kedua itu. Yang paling penting saat ini adalah segera memulihkan cedera di dalam tubuhku. Setelah kekuatanku kembali, maka aku bisa menjelajahi Laut Iblis Kekacauan dan kemudian mencari batu simbol kedua itu. Tidak lama kemudian kereta yang ditumpangi oleh Lindong pun kali ini tiba-tiba saja berhenti. Guya pun segera menatap ke arah Lindong, lalu dia berkata, "Sepertinya kita akan mendirikan kemah dan beristirahat di tempat ini. Kakak Lindong,
apakah kamu sekarang ingin keluar dan melihat-lihat situasi di luar sana?" Lindong pun tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Tentu saja, karena setelah istirahat sejenak, Lindong pada saat ini memiliki kekuatan untuk bisa menggerakkan tubuhnya, dan dia ingin melihat-lihat seperti apa sebenarnya yang dinamakan dengan Laut Iblis Kekacauan." Mendapatkan sikap seperti itu dari Lindong, Guya pun segera tersenyum, dan dia kali ini membantu Lindong untuk keluar dari dalam kereta. Baru saja Lindong keluar dari dalam kereta, dia pada saat ini melihat banyak orang yang sedang mendirikan tenda di tanah yang datar, dan di sekitar tempat ini ada hutan hijau yang cukup rimbun. Lindong pun mengamati daerah itu. Dia cukup bingung karena sebenarnya tidak melihat laut, dan Lindong merasa bahwa sepertinya pulau ini adalah wilayah yang cukup besar. Namun di sisi lain, Lindong pada saat ini bisa mencium bau dari laut yang kemungkinan ada di sekitar pulau ini. Sekelompok orang dari klan Gu, mereka pun kadang melempar pandangan ke arah Lindong, dan dari tatapan mata mereka mengandung rasa kasihan karena kemungkinan orang-orang ini telah mendengar bahwa Lindong telah terluka parah dan di masa depan nanti tidak akan bisa berkultivasi. Namun tatapan mata dari orang-orang itu membuat Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dalam sesekali, Lindong juga mengamati tempat ini, dan sebagian besar orang yang di dalam perkumpulan ini terdiri dari anak-anak muda. Sementara itu, Lindong juga bisa merasakan aura yang cukup kuat dari para pemuda klan Gu. Setidaknya mereka semua sebanding dengan murid langsung dari 4 aula sekte Dao. Ketika melihat situasi ini, Lindong pun tiba-tiba saja berkata dalam hati, orang-orang ini tampaknya memang berasal dari faksi yang sama, dan sepertinya faksi mereka relatif kuat. Seperti apa yang kuharapkan, Laut Iblis Kekacauan, faksi yang ada di tempat ini benar-benar memiliki kekuatan yang cukup besar. Tidak lama kemudian sebuah teriakan yang sangat tidak enak terdengar oleh Lindong dan juga Guya. "Guya, tidak apa-apa kalau kamu biasanya mengambil anjing atau kucing untuk kamu rawat. Tapi kali ini kamu telah benar-benar mengambil seseorang. Apakah kamu berpikir bahwa klan Gu kita adalah tempat untuk memelihara hewan peliharaan?" Mendengar teriakan ini, Lindong dan juga Guya, mereka sedikit mengangkat alisnya, dan kemudian teriakan itu berasal dari seorang wanita yang menggunakan pakaian berwarna merah. Wanita itu cukup cantik, dia cukup tinggi dan memiliki lekuk tubuh yang seksi. Sementara di sampingnya ada beberapa pemuda yang berkerumun seperti budak yang menjaga tuannya. Wanita muda berpakaian merah ini, dia berada di tahap 8 nirwana, dan jelas dia juga seorang wanita yang berbakat. Tatapan mata dari Guya melihat pada wanita itu, dan pada saat ini Guya pun sedikit marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Yang dilakukan oleh Guya hanya menggigit bibirnya dengan lembut sambil mengatakan, "Kakak Guying, dia telah menderita luka yang cukup serius. Jika aku tidak menyelamatkannya, dia pasti mati." Mendengar perkataan itu, wanita yang bernama Guying lalu mengatakan, "Bukankah dia hanyalah sampah? Bahkan jika kamu menyelamatkannya, akan lebih baik dia mati daripada tidak bisa berkultivasi, dan kemungkinan di masa depan dia akan menyalahkanmu karena kamu telah menyelamatkan orang yang tidak berguna. Selain itu, pada saat ini kita juga tidak sedang jalan-jalan. Apakah kamu mau menanggung kesalahan jika pada akhirnya orang ini hanya merepotkan kita?" Raut wajah dari Guya benar-benar berubah menjadi merah karena dia sangat emosi oleh perkataan dari Guying. Namun yang dilakukan oleh Guya saat ini hanya mengepalkan tangannya dengan erat. Sementara Guya terdiam, tiba-tiba saja sebuah tenda terbuka dan seorang wanita dengan gaun berwarna putih, dia berjalan keluar lalu mengatakan, "Guying, jika kamu tidak bisa berbicara dengan baik, kata-katamu ini suatu saat nanti akan membunuh dirimu." Guying yang mendengar perkataan dari wanita bergaun putih, dia pun segera melirik ke arah Guya dan juga Lindong dengan tatapan mata yang tidak suka. Dan setelah itu, Guying pun pergi lalu kembali masuk ke dalam tendanya. Tidak lama kemudian Guya berkata pada Lindong, "Kakak Lindong, perkenalkan, ini adalah kakak Guyan."
Dan dia adalah orang yang telah membantu untuk melihat lukamu. Dia sangat luar biasa di antara generasi muda dari klan Gu kami. Mendengar ucapan dari Guya, Lindong pun menganggukkan kepalanya karena dia pada saat ini juga bisa merasakan bahwa kekuatan dari Guyan ini memang cukup kuat karena dia telah berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan yang mendalam. Tidak lama kemudian tangan dari Guyan segera menepuk kepala dari Guya untuk menghiburnya. Setelah itu, tatapan mata Guyan pun melihat ke arah Lindong. Dia cukup terlihat acuh tidak acuh, lalu berkata, Guya ini adalah orang yang baik dan dia suka membantu orang lain. Namun pada saat ini, kita memiliki tugas yang sangat penting untuk dilakukan di Pulau Roh Misterius. Dan tempat ini bukanlah tempat yang damai. Maka dari itu, kamu harus mematuhi setiap perintah yang aku katakan jika kamu masih ingin mengikuti kami. Karena bagaimanapun juga, aku tidak ingin berakhir dengan kerugian yang disebabkan olehmu. Dan setelah kita menyelesaikan urusan di tempat ini, jika kamu tidak memiliki tempat untuk pergi, maka kamu bisa tinggal di klan Gu kami. Dan aku akan memberikanmu pekerjaan. Setidaknya, itu bisa membantu dirimu untuk memenuhi kebutuhanmu. Setelah mengatakan hal ini, Guyan pun tanpa ragu-ragu, dia pun berbalik dan pergi meninggalkan Lindong serta Guya. Dalam sekejap saja, kata-kata dari Guyan itu membuat Lindong tertegun. Barulah pada saat ini Lindong sadar jika dia di tempat ini memang benar-benar diperlakukan seperti sampah yang tidak berguna. Tapi untungnya masih ada Guya yang selalu berbuat baik pada Lindong. Lindong pun kali ini berpikir, jika luka-luka di dalam tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, maka dia akan segera meninggalkan tempat ini. Malam pun kini telah tiba di Pulau Roh Misterius, dan samar-samar raungan binatang iblis juga telah terdengar. Lindong pada saat ini telah duduk di dalam kereta. Perlakuan klan Gu padanya benar-benar tidak bagus karena orang-orang dari klan Gu, mereka sekarang sedang tidur dengan enak di dalam tenda yang empuk. Sementara Lindong ditempatkan di dalam kereta yang sangat keras. Namun pada saat ini Lindong tidak memiliki niat untuk bertengkar dalam hal-hal seperti ini. Bagaimanapun juga, di mata orang-orang dari klan Gu, Lindong saat ini hanya dianggap sebagai beban. Di dalam kereta, Lindong sekarang telah membentuk sebuah segel pelatihan dengan tangannya, dan cahaya hijau kini telah berkedap-kedip di permukaan tubuh dari Lindong. Jejak kekuatan dari batu simbol pelahap juga telah dikeluarkan untuk menelan kekuatan Yuan alami, dan secara perlahan kekuatan Yuan alami ini berubah menjadi kekuatan Yuan milik Lindong. Hal itu segera memperbaiki meridian, tulang, dan juga sel-sel yang telah rusak di dalam tubuhnya. Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa ada beberapa energi yang brutal, namun secara lemah lembut, keluar dari dalam tubuhnya. Karena ini sebenarnya adalah aura naga surgawi yang sepenuhnya telah menyatu dengan tubuh Lindong. Raungan naga yang samar-samar juga bergema di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, cahaya hijau di tubuh Lindong kini semakin bersinar dengan terang. Lindong pun diam-diam menghela nafas yang lega ketika dia bisa merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Karena Lindong sudah cukup lama melakukan pelatihan ini, dia pun berencana untuk segera mengakhiri pelatihannya. Namun tiba-tiba saja Lindong bisa merasakan sebuah getaran yang muncul dari antara alisnya. Hal itu membuat Lindong tercengang karena pada saat ini dia bisa merasakan gelombang demi gelombang energi yang sangat murni terpancar keluar dari dahinya, kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Adegan ini benar-benar membuat Lindong terkejut. Dia pun segera menyelidiki ke arah di antara kedua alisnya, di mana pada saat ini Lindong pun menemukan ada simbol bercahaya yang telah muncul di antara alisnya. Sebuah kegembiraan segera terpancar dari dalam hati Lindong, lalu dia berkata, sebenarnya ini adalah emblem roh. Karena selama ini Lindong lupa jika dia telah mendapatkan emblem roh setelah dia membunuh Yuan Chang. Dan pada saat ini emblem roh milik Yuan Chang itu telah benar-benar mendarat di tangan Lindong. Maka hal itu tidak diragukan lagi, akan menjadi tambahan senjata yang ampuh untuk Lindong.
Dengan energi yang disuplai dari emblem roh, Lindong sekarang bisa pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Tidak lama kemudian Lindong pun segera membuka matanya dan dia segera mengembuskan udara putih dari mulutnya. Tidak lama setelah Lindong membuka mata, tiba-tiba saja pintu keretanya pun terbuka. Dia pada saat ini melihat bahwa Guya telah masuk dan membawakan selimut untuk Lindong. Guya pun meletakkan selimut itu di samping Lindong. Dia tersenyum lalu berkata, "Kakak Lindong, pulau ini sangat dingin di malam hari. Apalagi kamu sekarang sedang terluka. Tolong gunakan ini supaya kamu tidak masuk angin dan supaya dirimu bisa beristirahat dengan tenang malam ini." Melihat adegan ini, Lindong benar-benar terkejut karena Guya benar-benar memperlakukan Lindong dengan sangat baik. Sesaat kemudian Guya pun duduk di samping Lindong. Lalu dia berkata, "Kakak Lindong, sebenarnya kakak Guyan itu bukan orang jahat. Pada saat itu, semua orang keberatan ketika aku ingin menyelamatkanmu. Namun setelah kakak Guyan berkata setuju, barulah orang-orang dari klan Gu. Mereka memperbolehkanku untuk membawa dirimu." Mendengar hal ini, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dan Lindong tidak mempermasalahkan sikap Guyan pada siang tadi. Karena bagaimanapun juga, di tempat seperti ini, sebuah kekuatan adalah sesuatu yang sangat penting. Semua orang pada saat ini berpikir bahwa Lindong telah benar-benar lumpuh dan tidak akan pernah bisa melakukan kultivasi di masa depan. Oleh karena itu, orang-orang dari klan Gu akan menganggap Lindong seperti seorang sampah. Malam ini, Lindong dan juga Guya, mereka mengobrol satu sama lain di dalam kereta. Guya adalah seorang gadis yang memiliki karakter sangat pemalu dan juga merasa rendah diri ketika di hadapan orang lain. Dan dia juga tidak pandai berinteraksi. Namun pada saat ini, ketika Guya bersama dengan Lindong, sebenarnya dia telah bisa meninggalkan karakternya itu dan mampu dengan baik berkomunikasi pada Lindong. Ketika Lindong mengobrol dengan Guya, dia memperoleh berbagai informasi tentang wilayah Laut Angin Surga darinya. Dan wilayah Laut Angin Surga ini terletak di wilayah barat laut dari Laut Iblis Kekacauan. Wilayah ini cukup terkenal di dalam Laut Iblis Kekacauan. Dan ada juga beberapa faksi yang kuat di dalamnya. Yang paling terkenal di antara mereka disebut dengan 2 gua besar dan juga 5 klan besar. 2 gua besar ini adalah Gua Angin Iblis dan juga Gua Alam Semesta. Kedua faksi besar ini bukan hanya faksi terkuat di wilayah Laut Angin Surga, tetapi mereka juga memiliki reputasi di seluruh Laut Iblis Kekacauan. Sementara 5 klan besar adalah 5 klan dengan sejarah yang cukup panjang. Mereka adalah klan Wei, klan Gu, klan Su, klan Zu, dan juga klan Sentu. 5 klan besar ini adalah faksi yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Tentu saja, Laut Iblis Kekacauan ini benar-benar kacau dan ada banyak faksi-faksi dari semua ukuran wilayah Laut Angin Surga ini. Selain 2 gua besar dan juga 5 klan besar, beberapa di antara mereka mungkin tidak sekuat 5 klan besar, tapi klan-klan lain ini juga tidak boleh diremehkan. Tidak lama kemudian Lindong pun menatap Guya, lalu dia berkata, "Sebenarnya kamu adalah anggota dari klan Gu, bukan?" Lindong bertanya seperti itu karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Guya berasal dari faksi yang merupakan 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga. Ditanya seperti itu oleh Lindong, tatapan mata Guya penuh dengan pemujaan. Lalu dia mengatakan, "Kepala klanku adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam." Ketika mendengar hal ini, Lindong pun hanya menganggukkan kepalanya. Meskipun pada saat ini Lindong tidak yakin berapa banyak ahli yang berada di klan Gu ini, tapi seseorang yang telah melangkah ke dalam tahap kematian mendalam memang cukup kuat, dan mereka seharusnya sebanding dengan beberapa sekte super di wilayah Suan Timur. Tapi tentu saja tidak mengarah pada sekte super setingkat gerbang Yuan atau sekte Dao, dan kemungkinan hanya 2 gua besar di wilayah Laut Angin Surga ini yang berada di tingkat yang sama dengan gerbang Yuan maupun sekte Dao. Jelas hal ini sudah cukup menakutkan, dan bagaimanapun juga wilayah Laut Angin Surga
hanyalah salah satu dari banyaknya wilayah di Laut Iblis Kekacauan. Apalagi tempat ini bukanlah wilayah yang terkuat. Tidak lama kemudian Guya pun melihat ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan, pada awalnya kami semua ingin mengirim barang, tetapi kami menerima informasi bahwa akan ada buah roh kehidupan misterius yang terlahir di Pulau Roh Misterius ini. Oleh karena itu, kita pun membuat jalan memutar untuk melihat apakah kita bisa memperolehnya atau tidak. Ketika mendengar ucapan dari Guya, Lindong pun sedikit tersenyum lalu berkata, buah roh kehidupan misterius. Apakah buah roh kehidupan misterius ini bisa membantu seseorang untuk menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam? Ketika mendengarkan ucapan dari Lindong, Guya pun segera menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, apakah kakak Lindong juga pernah mendengar hal ini? Buah roh kehidupan misterius itu sangat bermanfaat bagi para ahli yang berada di tahap 9 nirwana. Jika seseorang cukup beruntung, maka seseorang itu bisa meminjam kekuatan dari buah roh kehidupan misterius untuk bisa menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Dan kakak Guyan, dia berencana untuk mendapatkan ini selama perjalanan. Pada saat ini levelnya sudah berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan yang mendalam. Jika dia bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, maka kakak Guyan akan bisa secara total menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam. Mendengar penjelasan dari Guya, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara tatapan mata misterius kini terlintas di dalam mata Lindong. Karena Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa jika lukanya benar-benar telah sembuh, maka kekuatannya akan segera meningkat dan dia akan bisa langsung masuk ke tahap 9 nirwana. Jika Lindong bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, mungkin dia akan sekali lagi bisa masuk menuju tahap kehidupan mendalam. Buah ajaib seperti itu benar-benar langka di wilayah Suan Timur, dan Lindong tidak pernah membayangkan bahwa dia akan cukup beruntung bisa bertemu dengan buah ini setelah tiba di wilayah Laut Angin surga ini. Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, Laut Iblis Kekacauan memang benar-benar tanah yang penuh harta karun. Guya pada saat ini terus berbicara pada Lindong. Namun berita tentang buah roh kehidupan misterius ini telah menyebar luas, dan kemungkinan akan banyak ahli yang menuju pulau roh misterius ini. Sulit untuk mengatakan apakah kita nanti akan bisa mendapatkannya atau tidak. Ketika mendengar hal itu, raut wajah dari Lindong segera berubah dan dia teringat oleh kata-kata Guyan siang tadi. Lalu Lindong kali ini mengatakan, tidak heran Guyan tadi mengatakan bahwa pulau roh misterius bukanlah tempat yang damai, karena permasalahan soal buah roh kehidupan misterius ini benar-benar melebihi harapan dari Lindong. Akan menjadi sebuah kebohongan jika Lindong berkata tidak tertarik dengan benda itu, karena setelah mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan di wilayah Suan Timur, Lindong jelas memahami betapa pentingnya untuk meningkatkan kekuatan. Namun cedera yang dia alami saat ini benar-benar cukup serius. Selain itu, akan banyak para ahli yang berebut untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius. Dengan memikirkan hal ini saja, Lindong pada saat ini telah membuat keputusan bahwa dia harus bisa dengan cepat pulih dari cederanya sebelum dia mencoba untuk memperebutkan buah roh kehidupan misterius itu. Karena bagaimanapun juga, harta alam seperti ini adalah sesuatu yang harus bisa didapatkan oleh Lindong. Dan pada saat ini, Lindong juga tidak memiliki perasaan hormat terhadap Guyan. Namun jika Lindong berhasil mendapatkan buah roh kehidupan misterius, dia pun berjanji akan memperlakukan Guya dengan baik. Dan setelah obrolan yang panjang lebar malam ini, tiba-tiba saja Guya berpamitan untuk keluar dari dalam kereta karena dia juga harus beristirahat. Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia segera memperhatikan sosok dari Guya yang telah pergi dari dalam kereta ini. Segera setelah itu, Lindong kembali menutup matanya karena dia pada saat ini harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, kelompok dari klan Gu ini melakukan konvoi untuk melanjutkan perjalanan mereka, dan Lindong sekarang telah duduk di bagian kereta yang paling belakang. Cedera internal di dalam tubuh Lindong sekarang telah benar-benar sembuh setelah dia melakukan 2 hari pemulihan. Oleh karena itu, sebagian kekuatan Lindong juga telah kembali.
Namun pada saat ini Lindong masih berhati-hati untuk tidak mengekspos dirinya sendiri sebelum dia benar-benar pulih dalam kekuatan puncaknya. Maka dari itu, Lindong sangat menghindari sebuah konflik. Selama 2 hari Lindong mengikuti konvoi dari klan Gu. Dia sesekali mengobrol dengan Guya, sementara kelompok dari klan Gu yang lainnya benar-benar mengabaikan Lindong. Tatapan mata dari mereka pada saat ini dipenuhi dengan simpati, dan sebagian juga merasa tidak peduli dengan kondisi dari Lindong saat ini. Dan pada saat mengikuti konvoi ini, Lindong juga melihat banyak orang yang telah berkumpul di Pulau Roh Misterius. Orang-orang ini sebenarnya mereka sedang menuju ke bagian terdalam dari pulau. Jelas mereka juga mengejar objek yang sama, yaitu buah roh kehidupan misterius. Pada saat ini Lindong menemukan beberapa orang kuat di antara kelompok-kelompok ini. Tanpa sadar, Lindong sedikit terdiam. Lalu dia berkata dalam hati, Laut Iblis Kekacauan memang lebih kuat daripada wilayah Suan Timur. Sebagian besar orang yang telah muncul di tempat ini adalah individu yang luar biasa. Aura di tubuh mereka benar-benar cukup menakutkan, karena kebanyakan individu pasti telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian Guya tiba-tiba saja muncul di samping Lindong ketika Lindong sedang mengamati tempat ini. Setelah itu, sambil menyerahkan sepotong daging panggang, Guya pun berkata, "Kakak Lindong, apakah kamu lapar? Ini, makanlah." Lindong pun segera menerima daging panggang pemberian dari Guya, lalu dia menggigitnya. Dan dengan ragu-ragu sejenak, Lindong pun lalu bertanya, "Guya, apakah kamu masih memiliki pil yang kamu berikan padaku kemarin?" Karena pada saat Guya merawat Lindong, dia setiap harinya memberikan pil obat yang berisi kekuatan Yuan. Tapi di dalam pil obat itu sendiri sebenarnya juga terdapat sedikit energi kehidupan, dan hal itu benar-benar efektif untuk pemulihan Lindong. Ketika ditanya seperti itu oleh Lindong, Guya pun menjawabnya, apakah yang dimaksud oleh kakak Lindong adalah pil Suan Yuan. Pil itu adalah versi yang telah ditingkatkan dari pil Nirwana, dan hal itu mengandung lebih banyak energi. Bila di dalam pil Nirwana mengandung energi Nirwana, di dalam pil Suan Yuan mengandung jejak energi kehidupan. Dan jika ingin membeli sesuatu di wilayah Laut Iblis Kekacauan, maka pil Suan Yuan ini akan digunakan seperti uang untuk transaksi. Mendengar penjelasan dari Guya, Lindong tidak terkejut. Lalu dia menjawabnya, "Aku mengerti, karena mata uang biasa tidak akan berguna di tempat ini." Tidak lama kemudian Guya mengeluarkan tas Qian Kun dengan wajah yang agak merah. Dia pun mengatakan, "Kakak Lindong, aku hanya memiliki sekitar 500 pil Suan Yuan di dalam tas ini. Jika kamu ingin menggunakannya, maka kamu bisa mengambil semuanya." Lindong pun terdiam sesaat ketika dia melihat wajah dari Guya yang telah berubah menjadi merah. Dan dengan perasaan yang cukup rumit, Lindong pun kali ini mengambil pil pemberian dari Guya. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Lindong bertemu dengan orang yang benar-benar baik dan juga sederhana. 500 pil Suan Yuan kemungkinan tidak dianggap sebagai harta yang banyak, tapi itu benar-benar cukup memikat bagi orang biasa. Dan pada saat ini Guya merasa malu karena jumlah pil Suan Yuan yang dia miliki dianggap kecil baginya. Setelah menerima pil pemberian dari Guya, Lindong pun berkata, "Terima kasih banyak." Karena pada saat ini, Lindong benar-benar membutuhkan pil ini untuk segera memulihkan kekuatannya. Namun tiba-tiba saja sebuah teriakan pada saat ini segera terdengar. Setelah Lindong baru saja menerima tas Qian Kun pemberian dari Guya. "Guya, pil Suan Yuan itu diberikan oleh klan Gu kita setiap bulannya, bukan untuk kamu gunakan dengan cara seperti ini." Karena sebenarnya wanita yang berteriak itu sekali lagi adalah Gu Ying. Ketika mendengar teriakan ini, Guya pun langsung menjawabnya, "Ini adalah pil Suan Yuanku, dan aku bisa menggunakannya sesuka hatiku. Terlebih lagi, kakak Lindong bukanlah orang yang jahat." Gu Ying yang mendengar perkataan dari Guya, dia cukup marah, lalu berkata, "Guya, kamu benar-benar berani menjawabku." Dan kemudian tangan dari Gu Ying telah diangkat, lalu dia ayunkan untuk memberikan tamparan pada Guya. Namun tiba-tiba saja
Sebelum tangan dari Guying itu mendarat di pipi Guya, Lindong segera menangkap tangan dari Guying. Ekspresi di wajah Lindong benar-benar cukup gelap. Yang kemudian Lindong yang sudah emosi dengan Guying, dia berkata, "Kalian berdua adalah anggota dari klan Gu, tapi kamu sebenarnya memiliki pendidikan yang sangat minim." Ketika mendengar perkataan itu dari Lindong, wajah dari Guying pun berubah menjadi merah karena dia marah. Dan kemudian Guying menjawabnya, "Kamu adalah orang cacat yang benar-benar berani mengatakan bahwa aku tidak diberikan pendidikan dengan baik." Ketika mendengar keributan ini, beberapa anggota dari klan Gu yang lainnya segera mengepung tempat ini. Ekspresi mereka benar-benar tidak ramah ketika melihat ke arah Lindong. Dan segera setelah itu, Guyan yang juga mendengar keributan, dia pun segera muncul lalu berkata, "Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan?" Mendengar perkataan itu dari Guyan, Guying pun buru-buru berteriak, "Kakak Guyan, orang ini mencoba menipu Guya dan mengambil pil Xuan Yuannya. Aku merasa bahwa dia adalah pemuda yang jahat." Mendengar ucapan dari Guying, Guya pun buru-buru membela Lindong. "Itu tidak benar. Aku secara sukarela memberikan pilku kepada kakak Lindong." Mendengar ucapan dari Guya, Guying pun sekali lagi berteriak, "Guya, beraninya kau?" Mendengar perdebatan ini, raut wajah dari Guyan berubah menjadi marah, lalu dia berteriak, "Cukup!" Setelah itu, tatapan mata dari Guyan melihat ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, "Untuk apa kamu membutuhkan pil Xuan Yuan milik Guya?" Dengan nada yang tenang, Lindong menjawabnya, "Penyembuhan." Mendengar hal itu, Guyan pun mengangkat alisnya lalu dia mengatakan, "Tidak ada cara bagimu untuk pulih dari cedera yang kamu alami. Bahkan pil Xuan Yuan ini tidak akan bisa membantumu." Lindong pun kali ini menjawabnya, "Aku punya caraku sendiri." Mendengar kata-kata dari Lindong, Guying pun segera tertawa dan dia memberikan ejekan dengan mengatakan, "Jadi bagaimana jika lukamu itu bisa disembuhkan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan bisa mendapatkan kembali kekuatanmu?" Mendapat perkataan seperti itu dari Guying, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi gelap dan dia dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Hal itu dalam sekejap saja membuat Guying merasa ketakutan dan dia kali ini tidak berani berkata lagi. Sementara Guyan yang masih melihat ke arah Lindong, dia pun kali ini mengatakan, "Mudah-mudahan kamu memang tidak memiliki niat yang buruk. Guya itu adalah gadis yang sangat baik. Jangan coba-coba kamu untuk menipunya. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah melepaskanmu." Sudah, semuanya segera bubar. Mendengar perkataan dari Guyan, Guying kali ini memelototi Lindong dengan cukup marah. Baru kemudian, dia membalikkan badan untuk pergi dari tempat ini. Dalam beberapa saat, ekspresi di wajah Lindong terlihat cukup tenang ketika dia melihat semua orang telah pergi. Segera setelah itu, Lindong pun tersenyum ke arah Guya sambil menepuk kepalanya. Dan ketika Lindong akan mengucapkan beberapa kata untuk menghibur Guya, tiba-tiba saja ekspresi serius kini telah muncul di raut wajah dari Lindong. Karena dia pada saat ini bisa merasakan ada sekelompok orang yang telah muncul di lereng bukit dengan tatapan yang terkunci ke tempat ini. Guya yang juga menyadari kedatangan dari kelompok ini, dia pun segera berkata pada Lindong, "Mereka adalah anggota dari klan Wei. Aku tidak menyangka bahwa mereka juga akan datang ke tempat ini." Sementara anggota dari klan Gu yang lainnya yang juga melihat kedatangan dari anggota klan Wei, mereka semua langsung mengerutkan keningnya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong terkunci pada pria yang menggunakan baju hijau dan berdiri di paling depan. Senyum di wajahnya menunjukkan rasa dingin tapi juga cukup kejam. Dan Lindong pun kali ini berkata, "Siapa dia?" Mendengar ucapan dari Lindong, Guya pun dengan cemas berkata, "Dia adalah pimpinan dari klan Wei yang bernama Wei Song. Dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Wei. Dan dikabarkan kekuatannya pada saat ini juga telah berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan yang mendalam. Klan Gu kita dan juga klan Wei sebenarnya tidak akur dan tidak disangka bahwa mereka juga akan datang ke pulau roh misterius ini." Mendengar penjelasan dari Guya, Lindong sedikit menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya kini telah benar-benar terfokus pada Wei Song.
Dan beberapa saat kemudian, detak jantung dari Lindong berdebar-debar. Dia pun segera mengalihkan pandangannya pada seseorang yang berdiri di belakang Wei Song. Di tempat itu, ada sosok pemuda yang menggunakan jubah berwarna hitam. Dari tubuhnya, Lindong bisa merasakan jejak fluktuasi yang benar-benar berbahaya. Di sisi lain Wei Song, dia pada saat ini tersenyum ketika melihat ke arah Guyan, lalu berkata, "Kebetulan sekali, aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bertemu dengan Nona Guyan di tempat ini." Mendengar perkataan itu, Guyan pun hanya meliriknya dengan acuh tidak acuh. Dan dia pada saat ini menjawabnya, "Kamu sebenarnya telah mendapatkan informasi dengan baik dan bisa sampai di tempat ini dengan cukup cepat. Namun kali ini, klan Gugu tidak akan pernah membiarkanmu untuk bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius." Mendengar ucapan dari Guyan, Wei Song pun tertawa. Lalu dia tersenyum tanpa menyembunyikan niat jahatnya. Kemudian berkata, "Nona Guyan, sebenarnya kamu sangat cepat untuk langsung masuk ke dalam intinya. Kalau begitu, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Selain itu, aku akan mengingatkan Nona Guyan bahwa ada banyak binatang iblis di dalam pulau roh misterius ini. Maka kamu harus berhati-hati ketika malam telah tiba." Setelah mengatakan hal ini, Wei Song pun tertawa terbahak-bahak. Lalu dia melambaikan lengan bajunya dan membawa orang-orang dari klan Wei pergi meninggalkan tempat ini. Anggota dari klan Gu memiliki ekspresi yang cukup jelek ketika melihat kelompok dari Wei Song telah pergi. Sementara tatapan mata dari Lindong masih terpaku pada seseorang yang menggunakan jubah berwarna hitam. Dan Lindong pun kini berkata dalam hati, sepertinya tidak terlalu aman untuk tetap tinggal di dalam grup ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Masalah apalagi yang akan datang menimpa Lindong? Karena sepertinya kelompok dari Wei Song kali ini memiliki niat yang jahat pada kelompok klan Gu. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 12 episode 30. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Malam hari pun telah tiba dan konvoi dari klan Gu kali ini juga telah berhenti untuk mendirikan perkemahan. Posisi mereka pada saat ini jauh berada di dalam pulau roh misterius. Dan ada semakin banyak binatang iblis di dalam hutan yang primitif ini. Oleh karena itu, setiap pertahanan dari camp klan Gu kali ini juga ditingkatkan. Banyak para penjaga yang melakukan patroli malam hari. Dan sebagian juga ada yang memasang jebakan jika suatu saat ada serangan dadakan. Sementara Lido sendiri pada saat ini sedang duduk di samping kereta kuda. Dia pun melirik ke tengah-tengah halaman perkemahan tempat para anggota klan Gu berkumpul. Di tempat itu, suasananya cukup hidup. Namun Lindong tidak memiliki niat sama sekali untuk bergabung dengan mereka. Karena Lindong sadar diri bahwa orang-orang dari klan Gu ini tidak menyukai dirinya. Maka Lindong memilih untuk menyendiri daripada dilecehkan. Tiba-tiba saja Lindong menutup matanya dan dia mengambil posisi untuk berkultivasi sambil berkata, "Sidra di dalam tubuhku sekitar 50-60% sudah pulih. Energi kehidupan yang samar-samar di dalam pil Xuan Yuan benar-benar cukup bermanfaat untuk kesembuhan diriku. Sepertinya aku akan pulih dengan lebih cepat jika aku bisa mendapatkan lebih banyak pil itu. Selain itu, aku juga bisa meminjam kekuatannya untuk mencoba menerobos ke tahap 9 Nirwana." Ketika memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Lindong menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu dari mana dia akan bisa mendapatkan kembali pil Xuan Yuan. Karena 500 pil Xuan Yuan pemberian dari Guya sudah dipakai oleh Lindong dan hanya tinggal beberapa ratus saja. Dan saat ini Lindong juga tidak mungkin untuk meminta kembali pada Guya. Meskipun gadis itu sangat baik, namun Lindong juga tidak berniat untuk memanfaatkan kebaikannya. Tiba-tiba saja suara Guya pun muncul di samping Lindong dan dia berkata, "Kakak Lindong." Setelah Lindong menoleh, Guya pun pada saat ini menawarkan beberapa daging panggang
untuk Lindong sambil tersenyum dan wajahnya benar-benar cantik. Di sisi lain, Lindong pun tersenyum balik pada Guya dan dia pada saat ini memiliki kesan yang baik pada gadis polos yang sederhana ini. Setelah Lindong mengambil daging panggang pemberian dari Guya, dia pun pada saat ini memakannya sambil mengatakan, "Guya, kamu jangan terlalu jauh dariku malam ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Guya pun sedikit terkejut. Dia tidak paham kenapa Lindong tiba-tiba berkata seperti itu. Melihat keterkejutan di raut wajah dari Guya, Lindong pun tersenyum lalu dia mengatakan, "Ikuti saja perintahku." Namun pada saat ini, Lindong tidak memberikan penjelasan apapun karena sekarang Lindong memiliki firasat yang buruk tentang klan Wei yang mereka temui siang tadi. Selain itu, orang berpakaian hitam di belakang Wei Song juga telah memberikan perasaan yang sangat berbahaya bagi Lindong. Jika sampai orang itu melakukan serangan, maka hal itu akan benar-benar merepotkan untuk klan Gu ini. Dan di sisi lain, Lindong benar-benar tidak peduli dengan para anggota klan Gu yang lainnya. Yang dipedulikan oleh Lindong saat ini hanyalah keselamatan dari Guya, dan dia akan habis-habisan untuk melindungi gadis ini karena di dalam klan Gu hanya Guya yang baik pada Lindong dan mau merawatnya sampai sembuh. Guya pun dengan patuh dia berkata, "Baik kakak Lindong, aku akan selalu di sampingmu." Setelah mengatakan hal ini, Guya pun tidak berkata apa-apa lagi. Sementara Lindong, dia segera mengusap kepala gadis muda itu. Ketika melakukan hal ini, tiba-tiba saja Lindong teringat dengan Cintan dan juga Huan Huan. Di dalam hati, Lindong pun bertanya, bagaimana keadaan Huan Huan dan juga Cintan saat ini. Cahaya bulan yang redup malam ini menerangi perkemahan dari klan Gu dan banyak penjaga. Mereka berkeliling di sekitar melakukan patroli dan suasana di dalam perkemahan ini benar-benar cukup sunyi karena sebenarnya semua orang telah tertidur. Sementara di sisi lain, Lindong pada saat ini bersandar di pohon yang besar sambil menggigit daun di mulutnya. Dalam sesekali, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah kereta yang ada di dekatnya. Karena di dalam kereta itu ada Guya yang sedang tertidur. Dan tiba-tiba saja, suara auman yang keras pun terdengar. Hal itu membuat kedamaian di tempat ini tiba-tiba menghilang. Tatapan mata dari Lindong kini telah menajam. Lalu dia bergumam, "Seperti yang aku harapkan. Pada akhirnya mereka datang juga." Tidak lama setelah itu, blur, suara ledakan yang keras pun juga telah terjadi. Setelah itu, Lindong bisa merasakan bau darah yang tiba-tiba saja keluar dari dalam hutan, di mana pada saat ini banyak pasang mata binatang iblis telah berkumpul untuk menyerang ke dalam perkemahan dari klan Gu ini. Pergantian peristiwa yang mengejutkan ini membuat penjaga langsung berteriak, "Semuanya bangun, ada serangan binatang iblis." Ketika teriakan itu terdengar, orang-orang dari klan Gu yang tadinya tertidur, mereka pun semua langsung terbangun. Dan pada akhirnya, suasana kacau telah terjadi di dalam camp klan Gu kali ini. Tidak lama kemudian banyak sosok binatang hitam benar-benar telah menyerbu perkumpulan klan Gu dari dalam hutan. Yang pada akhirnya, beberapa penjaga dari klan Gu pun tubuhnya terkoyak oleh binatang iblis itu. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, banyak binatang iblis yang telah mengepung perkumpulan dari klan Gu ini. Hal itu membuat Guyan menajamkan matanya lalu berkata, "Sialan, mereka sebenarnya adalah binatang iblis tanduk batu." Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di wajah Guyan benar-benar terlihat muram karena dia sangat tahu bahwa binatang iblis tanduk batu memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Dalam bentuk dewasa, mereka sebanding dengan seseorang yang berada di tahap nirwana ke-8. Tiba-tiba saja salah seorang dari klan Gu, dia lalu berteriak, "Kenapa binatang iblis tanduk batu ini tiba-tiba menyerang kita? Padahal kita tidak memprovokasi mereka. Dan kenapa binatang iblis ini menyerang kita pada saat kita semua sedang tertidur?" Guyan pun tidak menjawab perkataan itu. Yang dia lakukan pada saat ini hanya memberikan perintah pada semua anggota klan Gu. Semuanya segera bentuk formasi besar. Mendengar teriakan dari Guyan, para anggota dari klan Gu, mereka buru-buru berkumpul dan kemudian energi Yuan yang sangat megah
dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Beberapa binatang iblis yang memasuki perkumpulan ini, mereka pun langsung terbunuh oleh formasi yang telah diciptakan anggota dari klan Gu. Dalam sekejap saja, pertempuran juga telah terjadi di tempat ini. Hal itu menyebabkan camp dari klan Gu benar-benar dipenuhi dengan bau darah. Di sisi lain, ekspresi Li Dong masih terlihat tetap tenang ketika dia bersandar di batang pohon yang besar. Kali ini, Li Dong tidak memiliki niat untuk campur tangan dan membantu klan Gu. Namun tiba-tiba saja, seekor binatang iblis tanduk batu keluar dari dalam kegelapan dan menyerbu ke arah kereta yang di dalamnya ada Guya. Guya yang bisa merasakan serangan ini tiba-tiba saja wajahnya memucat dan dia segera mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya sebagai upaya untuk menghentikan binatang iblis yang akan menyerang dirinya. Namun sesaat kemudian, sebuah cahaya keemasan tiba-tiba saja mengenai binatang iblis tanduk batu yang akan menerkam Guya. Cahaya keemasan itu menembus kepala binatang iblis dan membuatnya berlubang. Dalam hitungan detik, binatang iblis tanduk batu itu pun terjatuh ke tanah dan kemudian tewas. Karena sebenarnya cahaya keemasan yang telah menyerang binatang iblis itu adalah cincin naga Yuan milik Li Dong. Ketika melihat binatang iblis itu telah mati, Li Dong yang masih bersandar di batang pohon, dia pun memanggil kembali cincin naga Yuan miliknya. Dalam waktu beberapa saat, Li Dong pun mengerutkan keningnya, lalu mengamati binatang iblis yang telah dia bunuh. Dan setelah itu, Li Dong berkata, binatang iblis ini ada jejak fluktuasi energi yang misterius di dalam pikirannya. Namun kenapa energi itu tiba-tiba menghilang ketika aku akan melakukan penyelidikan? Tidak lama kemudian, dengan wajah yang cukup pucat, Guya pun berlari dan dia menuju ke arah Li Dong. Tatapan mata dari gadis cantik itu benar-benar terlihat sangat panik ketika dia melihat camp dari klan Gu miliknya sudah benar-benar kacau. Karena pada saat ini, lebih dari selusin binatang iblis tanduk batu telah mengepung perkemahan mereka. Setelah binatang iblis tanduk batu mengepung perkemahan dari klan Gu, tiba-tiba saja Li Dong pada saat ini melihat beberapa sosok manusia yang telah keluar dari dalam hutan sambil mengacungkan pedang yang besar. Dan mereka juga menyerbu ke arah perkemahan klan Gu serta mulai melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu. Ketika melihat kejadian ini, Li Dong pun semakin penasaran dengan apa yang telah terjadi. Kenapa sosok manusia yang tidak diketahui asalnya itu tiba-tiba saja mulai melakukan serangan. Pada saat ini Li Dong bisa merasakan aura ganas di dalam orang-orang yang telah keluar dari dalam hutan. Tapi tatapan mata mereka terlihat kosong, seolah-olah mereka sedang dikendalikan oleh sesuatu. Melihat pemandangan ini membuat Li Dong bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh kemampuan yang menarik untuk benar-benar bisa mengendalikan binatang iblis dan juga manusia. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Li Dong melihat ke arah Guya. Lalu dia berkata, "Guya, tutup matamu." Mendengar ucapan dari Li Dong, Guya pun ragu-ragu sejenak. Namun pada akhirnya dia menuruti apa yang dikatakan oleh Li Dong. Dan pada saat ini Guya benar-benar telah menutup matanya. Setelah melihat Guya menutup mata, Li Dong pun tersenyum dan ekspresi kejam kini telah terlintas di raut wajahnya. Tiba-tiba saja cincin naga Yuan yang ada di tangan Li Dong kali ini mulai mengeluarkan suara dengungan dan berputar-putar dengan cukup cepat. Setelah itu, Li Dong pun menjentikan jarinya dan cincin naga Yuan berubah menjadi cahaya yang langsung melesat, kemudian menembus tubuh dari binatang iblis dan orang-orang yang telah dikendalikan itu. Hanya dalam waktu beberapa detik saja, binatang iblis tanduk batu dan juga orang-orang misterius yang melakukan serangan, mereka kali ini telah tewas di tangan Li Dong. Karena di hadapan cincin naga Yuan yang sangat tajam, pertahanan mereka tidak akan berguna. Setelah melakukan pembunuhan yang cukup kejam, Li Dong pada saat ini mulai berjalan maju. Dia lalu berhenti di depan mayat yang telah dia bunuh. Dan tangan dari Li Dong mulai melakukan penggeledahan. Lalu dia mengambil tas Qian Kun dari mayat itu. Dengan energi mental, Li Dong segera memindai tas Qian Kun. Lalu sebuah kegembiraan muncul di raut wajahnya
sambil berkata, "Di dalam tas ini ada 600 pil Xuan Yuan. Aku tidak boleh menyanyiakan pil Xuan Yuan yang telah dikirim langsung ke depan pintuku." Tidak lama kemudian Lindong segera berkata pada Guya, "Guya, tetaplah kamu di dalam perkemahan ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Guya pun buru-buru membuka matanya. Namun pada saat ini, yang Guya lihat hanyalah Lindong yang telah masuk ke dalam bagian hutan yang terdalam. Dengan cepat tubuh dari Lindong pada saat ini menyusuri kedalaman hutan. Tatapan mata dari Lindong sudah benar-benar cukup tajam ketika melihat pemandangan di dalam hutan ini. Karena Lindong bisa merasakan banyak aura yang tersembunyi dan kelihatannya dalang dari kekacauan ini memang benar-benar cukup terampil, karena dia bisa melakukan sesuatu dengan cukup rapi. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong tiba-tiba saja berhenti, karena pada saat ini beberapa sosok manusia telah melompat dari kegelapan dan kemudian mereka memberikan serangan yang pada saat ini ditujukan pada titik-titik vital di tubuh Lindong dari segala arah. Ketika menghadapi hal ini, Lindong masih terlihat cukup santai. Tidak lama kemudian, cincin naga Yuan yang ada di telapak tangan Lindong mulai berputar, dan hal itu segera berubah menjadi kilatan cahaya yang menyapu kemana-mana. Pada akhirnya, buk 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 buk, cincin naga Yuan milik Lindong benar-benar bisa membunuh orang yang akan menyerangnya dengan sangat mudah. Karena cincin itu adalah sesuatu yang telah diciptakan menggunakan energi dari roh Yuan. Tingkat ketajamannya benar-benar cukup mencengangkan. Ketika Lindong sudah membunuh orang-orang yang akan menyerangnya, dia pada saat ini mulai mengumpulkan semua tas Qian Kun dari sosok-sosok itu. Baru kemudian Lindong pun berjongkok lalu menekan dahi dari si mayat, di mana hal itu membuat Lindong benar-benar terkejut. Yang kemudian Lindong kali ini berkata, "Sepertinya ini adalah kekuatan dari energi mental. Benar-benar orang yang kuat. Dia mampu menggunakan energi mental untuk bisa mengendalikan banyak orang dan juga banyak binatang iblis di tempat ini. Seperti yang aku harapkan, orang-orang dari Laut Iblis Kekacauan memang benar-benar kuat. Aku sangat tertarik untuk melihat individu luar biasa mana yang mampu melakukan prestasi seperti ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong tiba-tiba saja berdiri dan tubuhnya melesat dengan cepat ke bagian hutan yang terdalam. Di dalam perjalanan menuju bagian terdalam dari hutan, sekali lagi, Lindong menemukan banyak sosok manusia yang tiba-tiba menyerangnya. Namun orang-orang ini tidak terlalu kuat dan mereka hanya berada di tahap 5 atau 6 nirwana. Hal itu tidak menimbulkan sebuah ancaman bagi Lindong. Selain itu, orang-orang yang telah melakukan penyerangan ini, kesadaran mereka juga telah dihilangkan. Dan mereka benar-benar tidak berbeda dengan seorang zombie. Maka dari itu, Lindong tidak menunjukkan belas kasihan apapun. Cincin naga Yuan yang dia kendalikan langsung membunuh siapapun yang dia temui. Dan selanjutnya, Lindong juga mengambil pil Xuan Yuan milik mereka. Tiba-tiba saja, Lindong pada saat ini merasakan bahwa keberadaannya telah diketahui oleh seseorang. Karena pada saat ini, Lindong bisa merasakan banyak binatang iblis yang telah dikendalikan, dan juga sosok manusia segera mengepung Lindong dari segala arah. Hal ini membuat Lindong berkata, "Ternyata aku sudah ketahuan ya." Setelah mengatakan hal ini, sekali lagi Lindong menjentikan jarinya dan cincin naga Yuan melesat kemanapun sesuai dengan pikiran Lindong. Tidak lama kemudian, dengan kendali pikiran milik Lindong, kali ini cincin naga Yuan telah berubah menjadi 8 pedang dan juga membentuk jaring berwarna keemasan yang lebat. Dalam sekejap saja, orang-orang yang telah mengepung Lindong kali ini telah berubah menjadi daging cincang. Setelah selesai membantai banyak orang, kini Lindong sekali lagi melompat ke udara dan dia pun mulai terbang. Pada saat yang sama, 8 pedang yang telah dia ciptakan menggunakan energi dari roh Yuan kali ini berubah bentuk kembali menjadi cincin naga Yuan. Dan hal itu segera melesat di bawah kaki Lindong, di mana pada saat ini Lindong pun terbang menggunakan cincin naga Yuan miliknya.
Hanya dalam waktu beberapa detik, pada akhirnya Lindong bisa keluar dari dalam hutan yang lebat. Tubuh dari Lindong juga telah dilindungi oleh cahaya hijau ketika dia baru saja keluar dari dalam hutan. Setelah itu, tubuh dari Lindong pun mendarat di atas batu yang besar. Dia pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat bukit yang ada di depan sana. Karena di tempat itu pada saat ini ada sosok manusia yang menggunakan jubah berwarna hitam dan duduk dengan tenang di atas bukit. Sementara tatapan matanya terlihat cukup dingin ketika melihat kedatangan dari Lindong. Karena sebenarnya pemuda berpakaian hitam ini adalah pemuda yang telah dilihat Lindong pada saat kedatangan Wei Song dan juga orang-orang dari klan Wei. Orang berpakaian hitam itu tidak basa-basi lagi. Dia pada saat ini langsung memancarkan aura membunuh yang sangat besar di dalam matanya ketika melihat Lindong. Lalu dia berkata, sebenarnya ada orang yang telah sukarela datang untuk mati. Setelah dia berkata seperti ini, sebuah kekuatan agung yang tidak terlihat pada saat ini langsung menyapu ke arah Lindong. Ketika merasakan hal ini, Lindong pun tersenyum karena dia bisa merasakan kekuatan yang cukup familiar. Dan Lindong lalu berkata, dugaanku memang benar. Ternyata ini memang energi mental. Setelah mengatakan hal ini, sinar cahaya hijau di dalam tubuh Lindong ini bersinar dengan cukup terang. Dan setelah itu, Lindong pun melakukan pukulan ke depan. Pada saat yang sama, raungan naga pun terdengar dan langsung menghancurkan energi mental yang telah menyerang ke arahnya. Yang kemudian, tanah di tempat ini dalam sekejap saja bergetar dengan hebat. Dan tiba-tiba saja beberapa ratus kaki bukit-bukit kecil yang ada di tempat ini sebenarnya telah melayang. Dan hal itu segera meluncur ke arah Lindong. Karena energi mental dari pemuda berpakaian hitam itu sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Tubuh dari Lindong yang sekarang sudah melayang di langit ketika menghadapi serangan dari pemuda berjubah hitam. Dia pun segera melonjakkan cahaya hijau yang ada di tubuhnya. Dalam sekejap saja, kedua lengan milik Lindong pada saat ini telah berubah menjadi lengan naga. Setelah itu, Lindong pun melemparkan satu demi satu dan dengan paksa menghancurkan semua bukit yang dikirimkan oleh pemuda berjubah hitam. Pemuda berbaju hitam itu pada saat ini cukup terkejut ketika Lindong benar-benar mampu menghancurkan seluruh serangan yang telah dia kirimkan. Dan kemudian pria itu pun berkata, kekuatan mentalmu cukup kuat. Segera setelah itu, pemuda berbaju hitam di tangannya mulai membentuk sebuah rangkaian segel. Dan energi mental yang benar-benar dahsyat juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, hal itu segera berubah menjadi bola mata yang aneh dan tingginya beberapa ratus kaki di depan pemuda berbaju hitam. Yang kemudian pemuda itu pun berkata, mata asimilasi jiwa, penangkapan jiwa. Setelah mengatakan hal ini, sinar cahaya yang cukup aneh segera melesat keluar dari dalam bola mata. Hal itu segera menuju ke arah Lindong dan kemudian menutupi seluruh tubuh Lindong. Pada saat ini, Lindong pun segera merasakan bahwa kesadarannya mulai terkikis oleh sinar cahaya yang telah menutupi tubuhnya. Namun hal itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum pada akhirnya Lindong mendapatkan kesadarannya kembali dan dia mengatakan, benar-benar orang yang tidak biasa. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini telah menajam. Dia pun segera melemparkan cincin naga Yuan yang ada di tangannya, merobek udara, kemudian menembak ke arah pemuda berpakaian hitam. Ketika melihat serangan dari Lindong, pemuda berpakaian hitam itu pun benar-benar sangat kaget. Lalu dia berteriak, sebenarnya ini adalah senjata roh Yuan. Sang pemuda yang jelas menyadari betapa kuatnya benda ini, dia pun segera mengepalkan tangannya. Dan energi mental yang agung segera berubah menjadi tombak energi mental raksasa. Kemudian dia lemparkan dan akhirnya bung! Hal itu bertabrakan dengan cincin naga Yuan milik Lindong. Tidak lama kemudian, cincin naga Yuan itu sekarang
telah kembali melayang ke tangan Lindong. Pemuda berpakaian hitam yang sejak tadi duduk tiba-tiba saja pada saat ini mulai berdiri, dan energi mental yang agung samar-samar telah membentuk sebuah badai tornado yang besar di belakangnya. Bahkan hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ketika melihat pemandangan ini, raut wajah dari Lindong terlihat cukup serius. Lalu dia berkata, energi mental yang benar-benar kuat. Setidaknya orang ini energi mentalnya jauh melampaui diriku. Tidak lama kemudian pemuda berpakaian hitam itu pun mengangkat kepalanya. Raut wajahnya saat ini terlihat cukup pucat sebelum pada akhirnya memberikan senyuman yang bengis pada Lindong sambil berkata, "Bocah, sebenarnya daripada mengikuti jalan menuju surga, kamu lebih memilih untuk menuju neraka. Jika begitu, izinkan aku untuk memurnikanmu menjadi boneka manusia." Ketika mendengar hal ini, Lindong pun mengernyitkan dahinya, dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya pada saat ini juga telah dia keluarkan. Karena bagaimanapun juga, Lindong merasa bahwa orang itu adalah orang yang sangat berbahaya dan akan sedikit merepotkan jika Lindong harus bertarung habis-habisan di tempat ini dengan orang seperti itu. Karena pada dasarnya kekuatan dari Lindong belum pulih sepenuhnya. Namun pada saat Lindong berpikir seperti ini, tiba-tiba saja energi mental yang agung di sekitar pemuda berpakaian hitam kini telah berangsur-angsur melemah, dan pada akhirnya pemuda berpakaian hitam itu melayang di udara. Lalu dia terbang meninggalkan Lindong di tempat ini. Dalam terbangnya itu, pemuda berpakaian hitam dia mengatakan, "Bocah, anggap saja dirimu kali ini sedang beruntung. Tapi jika kita bertemu kembali, aku pasti akan memurnikanmu menjadi boneka manusia pada saat itu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari pemuda berpakaian hitam benar-benar telah menghilang dari tempat ini. Dan Lindong hanya bisa menyaksikan sosok yang telah menghilang dengan perasaan yang cukup lega. Karena pada akhirnya Lindong tidak jadi melakukan pertarungan yang akan merepotkan dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Lindong juga tidak berniat untuk mengejar pemuda itu. Cahaya hijau yang telah menutupi tubuhnya segera ditarik kembali ke dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun kembali berkata, "Berdasarkan tebakanku, seharusnya orang itu memang benar-benar berada di tahap master simbol ilahi, dan dia tidak lebih lemah dari seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Jika tadi dia berniat untuk bertarung denganku, maka aku juga akan meladeninya. Meskipun diriku tidak memiliki peluang untuk menang, tapi dia tidak akan pernah bisa menghentikanku jika aku ingin kabur." Dan orang itu tampaknya adalah orang yang berada di pihak dari Clan Wei, dan tujuan mereka datang ke tempat ini juga pasti untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Cepat atau lambat, kemungkinan aku akan bertemu dengannya dan melakukan pertarungan. Sebelum waktu itu tiba, aku harus segera memulihkan kekuatanku pada kondisi puncak. Bau darah yang sangat menyengat kini telah memenuhi perkemahan dari Clan Gu, dan kekacauan yang sebelumnya sekarang sudah benar-benar mereda. Banyak mayat manusia yang tidak terhitung jumlahnya kini telah ditumpuk oleh orang-orang dari Clan Gu, dan hal itu juga telah menimbulkan bau busuk yang cukup menyengat. Meskipun pada saat ini kelompok dari Clan Gu telah berhasil menghentikan serangan dari binatang iblis, namun di antara mereka juga telah menderita beberapa luka dan juga kematian. Tapi kerugian ini dianggap tidak terlalu parah. Setelah mereka selesai merapikan perkemahan, beberapa anggota dari Clan Gu pada saat ini telah berkerumun di salah satu sudut dari perkemahan. Tatapan mata mereka melihat pada binatang iblis tanduk batu yang telah terkapar di hadapan mereka semua. Pada saat ini, mayat dari binatang iblis tanduk batu itu memiliki luka berdarah yang mencolok di dalam kepalanya. Jari ramping dari Guyan menyentuh luka yang ada di kepala dari binatang iblis tanduk batu. Lalu dia berkata, binatang ini telah mati dalam satu kali serangan. Para anggota dari Clan Gu lainnya yang mendengar perkataan dari Guyan, tatapan mata mereka benar-benar cukup terkejut, karena mereka yang telah bertarung dengan binatang iblis tanduk batu
benar-benar tahu betapa mengerikannya binatang itu dengan tubuh yang benar-benar keras. Bahkan kekuatan penuh yang mereka keluarkan hanya melukai sebagian kecil pada tubuh binatang buas itu. Dan kemungkinan hanya Guyan yang berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam yang bisa membunuh binatang iblis itu hanya dengan satu serangan. Tapi hal ini jelas tidak dilakukan oleh Guyan. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan melihat Guya, lalu dia bertanya, "Guya, siapa yang telah melakukan hal ini?" Ditanya seperti itu oleh kakaknya, Guya pun sedikit bingung, lalu dia menjawabnya, "Aku tidak tahu. Sebelumnya kakak Lindong memintaku untuk menutup mata." Mendengar jawaban dari Guya, ekspresi terkejut mulai muncul di raut wajah dari Guyan. Lalu dia berkata, "Lindong." Sementara wajah dari Guying kali ini juga telah berubah menjadi cukup jelek. Dan dia pun segera berkata, "Guya, jangan omong kosong kau. Orang itu adalah seorang penipu." Setelah Guying berkata seperti ini, tiba-tiba saja Lindong telah keluar dari dalam hutan yang lebat. Dan pada saat ini, banyak orang dari klan Gu segera melirik ke arah Lindong. Namun ekspresi di wajah Lindong masih terlihat tenang seperti biasanya. Di sisi lain, nafas dari Guyan tampaknya telah melambat ketika melihat Lindong berjalan menuju ke arah mereka. Sementara Guying kali ini tidak berani berkata apapun lagi ketika dia melihat ekspresi acuh tidak acuh dari wajah Lindong. Tidak lama kemudian, Guyan pun buru-buru berteriak, "Lindong!" Ketika mendengar suara teriakan dari Guyan, Lindong pun menjawabnya dengan nada suara acuh tidak acuh. "Ada apa?" Para anggota dari klan Gu yang mendengar jawaban acuh tidak acuh dari Lindong, mereka pada saat ini tidak menunjukkan raut wajah yang kesal karena mereka tahu bahwa sepertinya Lindong adalah orang yang sangat kuat yang selama ini telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Dan kemudian Guyan pun kembali berkata, "Apakah semua ini dilakukan olehmu?" Hal itu dikatakan oleh Guyan sambil menunjuk binatang iblis yang telah mati di tanah. Lindong kali ini belum menjawab apapun, tapi tiba-tiba saja Guying lalu berkata, "Apakah pada akhirnya kita tahu atau tidak bahwa dia yang telah melakukan hal ini hanya dengan satu cara, yaitu mengujinya?" Setelah mengatakan hal ini, Guying pun segera melangkah maju dan dia memberikan serangan yang hebat untuk menghantam dada dari Lindong. Melihat serangan yang begitu cepat dari Guying, Lindong tidak memiliki reaksi untuk menghindar. Dan pada akhirnya, serangan dari Guying itu benar-benar telah mendarat di dada Lindong. Namun pada saat ini, Lindong tidak bergeming dari tempatnya. Sementara Guying bisa merasakan bahwa tubuh dari Lindong benar-benar sekeras logam. Ketika merasakan hal ini, Guying pun lalu mengatakan tubuh fisik yang sangat kuat. Setelah mengatakan hal itu, Guying pun segera melihat pada ekspresi Lindong yang saat ini sudah berubah menjadi sangat gelap dan serius. Sementara di dalam hati Guying merasakan hawa dingin yang benar-benar tidak enak. Hal itu membuat Guying segera menarik diri untuk mundur dengan cepat. Namun baru saja Guying mundur, tiba-tiba saja Lindong muncul di hadapannya seperti hantu. Dan kali ini dengan cepat Lindong mengulurkan tangannya lalu mencekik Guying. Tatapan mata dari Lindong sekarang telah dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Guyan yang melihat hal ini, tiba-tiba saja dia berteriak, "Lindong, jangan gegabah. Guying hanya sedikit ceroboh dan dia tidak memiliki niat buruk padamu." Tatapan mata dari Lindong benar-benar terlihat gelap ketika dia melihat wajah dari Guying yang sudah dipenuhi dengan ketakutan. Aura membunuh juga telah terpancar dari raut wajah dari Lindong. Sementara Guying tidak habis pikir. Biasanya dengan kecantikannya, para pria manapun akan mengikuti perintah yang dikatakan oleh Guying. Namun pada saat ini, kecantikan Guying itu di mata Lindong benar-benar tidak berharga. Yang Guying rasakan hanyalah Lindong yang memiliki niat untuk membunuh dirinya. Di sisi lain, Guya juga sangat terkejut dengan tindakan dari Lindong ini. Lalu dia berkata dengan nada yang cukup lembut, "Kakak Lindong, jangan." Mendengar suara dari Guya, ekspresi gelap di mata dari Lindong pada akhirnya menghilang. Dan selanjutnya,
Lindong pun segera melemparkan Guying ke samping. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil berkata, "Jika kamu masih berperilaku buruk lain kali, maka aku tidak keberatan membiarkan klanku kehilangan satu keturunan yang tidak berguna." Tubuh dari Guying yang telah dilemparkan oleh Lindong langsung ditangkap oleh beberapa anggota dari klan Gu, dan leher dari Guying yang putih pada saat ini telah memiliki bekas berwarna hitam dan juga biru. Jelas Lindong yang sudah marah. Dia benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan meskipun pada seorang wanita sekalipun. Dan saat ini Guying pun menatap Lindong dengan raut wajah yang benar-benar ketakutan. Sementara Guyan, dia segera menatap Lindong dengan ekspresi yang rumit lalu berkata, "Lindong, ternyata kamu memang bukan orang biasa. Karena sangat mustahil jika orang biasa bisa pulih dari cedera yang mengerikan seperti itu." Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong pun hanya meliriknya lalu berkata, "Orang yang telah menyerang kalian semua malam ini adalah seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi, dan dia pasti seseorang yang berasal dari klan Wei." Ketika mendengar ucapan dari Lindong, Guyan dan juga orang-orang dari klan Gu, raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek lalu berkata, "Hah? Master simbol ilahi?" Karena mereka semua juga tahu bahwa seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi itu setara dengan seseorang yang kekuatan yuannya berada di tahap kehidupan mendalam. Tidak lama kemudian Guyan pun merajut alisnya lalu dia bertanya pada Lindong, "Bagaimana kamu bisa tahu hal ini?" Ditanya seperti itu, Lindong menjawabnya dengan acuh tidak acuh, "Aku baru saja bertukar pukulan dengannya." Mendapat jawaban seperti itu dari Lindong, ekspresi di mata Guyan benar-benar cukup terkejut. Sementara anggota klan Gu yang lainnya, mereka pun melongo karena mereka semua berpikir bahwa ternyata Lindong bisa bertarung melawan seseorang yang berada di master simbol ilahi. Tidak lama kemudian, Lindong pun mengatakan, "Tidak ada satu pun dari kalian di tempat ini yang akan menang melawan klan Wei. Dan aku pikir kalian semua harus meninggalkan Pulau Roh Misterius sesegera mungkin." Hal ini dikatakan oleh Lindong karena dia tahu bahwa dalam kelompok ini yang terkuat adalah Guyan, dan kekuatannya hanya berada di tahap setengah langkah menuju kehidupan mendalam. Di sisi lain, kekuatan itu hanya setara dengan kekuatan Wei Song. Sementara di belakang Wei Song sendiri ada seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi, yang bahkan Lindong merasa sulit untuk menghadapi orang itu. Mendapat ucapan seperti itu dari Lindong, Guyan pun segera mengerutkan alisnya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Sangat sulit untuk menemukan buah roh kehidupan misterius. Kami tidak akan menyerah di tempat ini." Mendapat jawaban seperti itu dari Guyan, Lindong pun tidak peduli, dan dia kali ini memilih untuk diam. Bagaimanapun juga, Lindong juga tidak ingin ikut campur di dalam masalah mereka. Apakah klanku ini akan mati atau hidup? Mereka bisa memilih jalan mereka sendiri. Dan Lindong sekarang langsung berjalan menuju kereta karena dia tidak berniat untuk mengobrol dengan orang-orang dari klanku. Ketika melihat sikap dari Lindong, tiba-tiba saja Guyan kali ini berkata, "Kalau begitu bisakah kami meminta bantuan darimu?" Mendapat perkataan seperti itu dari Guyan, Lindong segera menghentikan langkah kakinya. Dia hanya melirik ke belakang lalu berkata, "Kenapa aku harus membantu kalian semua?" Mendapat jawaban seperti itu, Guyan benar-benar terkejut. Lalu dia berteriak dengan marah, "Kami sudah menyelamatkanmu, dan sesuatu yang masuk akal jika kami meminta bantuan darimu." Mendapat perkataan seperti itu dari Guyan, Lindong dengan acuh tidak acuh menjawabnya, "Pertama-tama harus aku ingatkan pada kalian semua bahwa yang telah menyelamatkan diriku adalah Guya dan bukan kalian. Meskipun aku telah berada di perkumpulan kalian selama beberapa hari, tidak ada satupun dari kalian yang peduli denganku kecuali Guya. Dan saat ini aku bertanggung jawab penuh atas keselamatan dari Guya. Akan aku pastikan tidak akan terjadi sesuatu pada dirinya. Sementara untuk kalian, berdoalah sendiri-sendiri untuk keselamatan kalian, karena aku tidak berniat untuk melindungi kalian semua." Mendapatkan jawaban seperti itu dari Lindong, ekspresi di wajah Guyan benar-benar berubah menjadi sangat jelek, karena apa yang dikatakan oleh Lindong adalah sebuah kebenaran.
Mereka semua selama ini memperlakukan Lindong seperti sebuah sampah dan beban, dan masuk akal jika Lindong saat ini mengatakan hal itu. Ucapan dari Lindong membuat anggota dari klan Gu saling memandang, dan mereka jelas menyadari kesalahan mereka selama ini karena benar-benar meremehkan Lindong. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini menjadi sangat sunyi karena banyak orang dari klan Gu merasa tidak berdaya jika harus berhadapan dengan seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi. Mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki solusi, dan Guyan juga merasakan sakit kepala ketika Lindong menolak permintaannya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan segera melirik ke arah Guya dan berniat supaya Guya yang berbicara untuk meminta bantuan dari Lindong. Namun dengan cepat Guya menggeleng-gelengkan kepalanya karena Lindong sudah memutuskan untuk tidak mau membantu mereka. Maka secara alami Guya juga tidak akan berani meminta bantuannya. Guyan yang pada saat ini melihat respon dari Guya, dia merasa tidak berdaya. Di dalam kebuntuan ini, tiba-tiba saja Lindong kembali menoleh ke arah Guyan. Lalu dia berkata, "Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin bagiku untuk menolong kalian." Ketika mendengarkan kata-kata ini, Guyan serta orang-orang dari klan Gu segera melihat ke arah Lindong dengan raut wajah yang terkejut. Dan kemudian Lindong pun kembali berkata, "Namun pada saat ini aku menginginkan hadiah dan perlakukan hal itu seolah-olah kalian sedang memperkerjakan diriku." Guyan yang terkejut lalu bertanya, "Hadiah apa?" Dengan senyum yang licik, Lindong pun menjawabnya, 10.000 pil Xuan Yuan. Mendengar kata-kata itu, banyak anggota dari klan Gu merasa cukup kaget. Mereka pun marah lalu mengatakan, 10.000 pil Xuan Yuan, mengapa kamu tidak pergi saja dan merampok orang-orang yang ada di tempat ini? Lindong pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, dibandingkan dengan buah roh misterius kehidupan, 10.000 pil Xuan Yuan itu tidak ada artinya. Selain itu, jika kalian melakukan pertarungan, kemungkinan setidaknya 50% dari orang-orangmu akan meninggal. Apakah kalian semua berpikir bahwa hidup kalian tidak ada artinya jika dibandingkan dengan 10.000 pil Xuan Yuan? Mendengar ucapan dari Lindong, banyak anggota dari klan Gu segera melihat satu sama lain, dan kemudian tatapan mata mereka pada saat ini melihat ke arah Guyan. Dalam sejenak, Guyan pun terdiam lalu dia berkata, "Apakah kamu yakin bahwa bantuanmu akan sepadan dengan harga ini?" Ditanya seperti itu, Lindong pun menjawabnya, "Paling tidak, aku akan bisa menghentikan master simbol ilahi itu." Dan Guyan lalu bertanya, "Berapa persen peluangmu?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Lindong pun menjawabnya, "Begitu luka-luka di tubuhku sembuh sepenuhnya, aku memiliki peluang 60% untuk bisa membunuhnya." Mendengar jawaban dari Lindong, orang-orang di klan Gu pada saat ini cukup gempar karena Lindong benar-benar percaya diri memiliki peluang 60% untuk bisa membunuh seorang master simbol ilahi. Bahkan kemampuan seperti itu tidak mampu dilakukan oleh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Guyan pun terdiam sejenak, lalu dia mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Baiklah, jika kamu benar-benar bisa melakukan hal itu, maka aku akan memberimu 10.000 pil Xuan Yuan sebagai hadiah." Mendengar hal ini, Lindong pun tersenyum. Segera setelah itu dia mengulurkan tangannya di depan banyak orang, lalu berkata, "Bayar dulu sekarang juga." Kelompok dari Guyan tiba-tiba tercengang ketika mereka melihat Lindong mengulurkan tangannya dan meminta bayarannya di awal. Seseorang dari klan Gu tiba-tiba saja berkata, "Kamu bahkan belum melakukan apapun untuk kami lihat. Siapa yang tahu apakah kamu pada akhirnya akan mengambil pil Xuan Yuan itu lalu kabur dari tempat ini." Mendapatkan perkataan seperti itu, Lindong pun kemudian menjawabnya, "Aku sudah bilang pada kalian semua bahwa aku membutuhkan pil Xuan Yuan itu untuk memulihkan diri dari luka-lukaku." Mendengar ucapan dari Lindong, Guyan pun merasa tidak berdaya, yang kemudian dia bertanya,
10.000 pil Xuan Yuan itu bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan pil Xuan Yuan yang diterima oleh generasi muda dari klan Gu kita dalam 1 bulan tidak lebih dari 1.000. Dan sekarang aku akan mencoba mengumpulkannya dari mereka. Bagaimana? Apa kamu bisa menunggunya? Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, baiklah. Setelah itu, Lindong berbalik dan dia berjalan menuju kereta. Namun pada saat ini, Lindong pun melirik. Lalu dia berkata, tapi kamu harus cepat karena aku sedang berusaha keras untuk segera memulihkan diriku dalam waktu 2 hari ini. Jika tidak, maka aku juga akan sangat kerepotan jika Master Simbol Ilahi itu melakukan penyerangan. Tiba-tiba saja seorang anggota dari klan Gu, dia berkata pada Guyan, kakak Guyan, apakah orang ini bisa dipercaya? Meskipun dia kelihatannya terampil, tapi Master Simbol Ilahi bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh orang sembarangan. Kata-kata itu membuat anggota muda dari klan Gu yang lainnya menganggukkan kepala mereka. Jelas mereka pada saat ini sedikit memiliki keraguan di dalam hati mereka tentang Lindong. Namun kebanyakan dari mereka tidak berani bertanya langsung karena ketakutan dengan aura yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Sementara Guyan, dia menjawabnya dengan nada yang cukup lembut. Binatang iblis yang telah menyerang kita malam ini kemungkinan besar memang telah dikendalikan oleh seseorang. Dan sepertinya hanya seseorang yang telah melatih energi mental ke tingkat Master Simbol Ilahi yang memiliki kemampuan seperti itu. Dari pengamatanku beberapa hari terakhir ini, Lindong tampaknya bukan seseorang yang mengucapkan omong kosong. Apalagi saat ini kita tidak punya banyak pilihan dan kita harus bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan itu. Karena aku akan menggunakan kekuatan dari buah itu untuk maju ke tahap kehidupan yang mendalam. Jika tidak, maka akan sangat sulit bagi klan Gu kita mencapai apapun di dalam pertemuan bela diri 5 klan yang akan datang. Mendengar perkataan dari Guyan, para anggota klan Gu yang ada di sekitarnya, mereka menganggukkan kepala. Sementara Guyan, dia bernafas dengan pelan. Tatapan matanya melihat ke arah Lindong sambil berkata, saat ini kita hanya bisa percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Master Simbol Ilahi. Tidak lama kemudian, Guyan pun bergerak dengan cepat untuk mengumpulkan pil Xuan Yuan dari para anggota klan Gu di tempat ini. Dan hanya dalam waktu setengah jam saja, 10.000 pil Xuan Yuan pada saat ini sudah diterima oleh Guyan dan langsung diberikan pada Lindong. Hal itu membuat Lindong merasa cukup puas. Setelah menerima banyaknya pil itu, Lindong pun berkata pada Guyan, kali ini aku akan berusaha membantu kalian semampuku. Karena kalian sudah membayar, maka hal ini telah dianggap sebagai transaksi yang adil. Di sisi lain, sebenarnya Lindong memiliki sebuah pertimbangan lain untuk dirinya sendiri. Karena pada saat ini sebenarnya Lindong juga memiliki keinginan untuk bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Jika dia bertindak sendirian, maka hal itu pasti akan sangat sulit. Namun jika Lindong bergandengan tangan dengan klan Gu, sebaliknya itu akan meringankan beban yang akan dia tanggung. Dan setelah bisa mendapatkan barang itu, maka Lindong bisa membaginya dengan klan Gu tanpa harus ada yang dirugikan. Karena Lindong bukanlah orang yang suka menderita kerugian. Lindong yang telah memegang tas Qian Kun yang berisi 10.000 pil Xuan Yuan, dia lalu berkata, dengan 10.000 pil Xuan Yuan ini, seharusnya aku bisa pulih dalam beberapa hari. Lindong segera membuka tas Qian Kun, dan pada saat ini dia bisa merasakan sebuah energi murni yang tidak terbatas darinya. Bahkan pil Xuan Yuan ini mengandung energi kehidupan dan memiliki efek ajaib untuk bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Tidak lama kemudian Lindong pun menjentikan jarinya, dan pada saat ini pil Xuan Yuan segera keluar satu persatu dari dalam tas Qian Kun. Pada akhirnya berputar-putar mengelilingi tubuh Lindong. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam karena dia bisa merasakan energi Yuan yang benar-benar melonjak dari pil Xuan Yuan ini. Tidak lama kemudian Lindong segera mengeluarkan kekuatan pelahap yang langsung melahap pil Xuan Yuan yang mengelilingi tubuhnya. Dengan bantuan dari kekuatan melahap, pada saat ini energi di dalam pil Xuan Yuan bisa dengan cepat mengalir ke dalam tubuh Lindong. Dan cahaya di tubuh Lindong pada saat ini sebenarnya mulai berkedip-kedip, sementara meridian, tulang,
dan juga organ dalam yang telah rusak pada saat ini benar-benar telah diperbaiki. Lido pada saat ini telah memasuki mode pelatihan dan dia tidak akan meninggalkan gerbong kereta selama beberapa hari ke depan. Hal ini akan digunakan oleh Lindong untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Efek dari pil Xuan Yuan ini jauh melebihi harapan dari Lindong. Dengan mengandalkan energi kehidupan yang ada di dalamnya, maka pada saat ini luka di dalam tubuh Lindong telah pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dan tentu saja hal itu juga berkat bantuan dari kekuatan pelahap. Jika orang biasa yang melakukan hal ini dengan banyaknya pil Xuan Yuan seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Lindong. Karena pada saat ini Lindong bisa langsung menyerap pil Xuan Yuan dan juga energi kehidupan di dalamnya dalam jumlah banyak secara bersamaan. Dan hal itu tanpa meninggalkan pemborosan sedikit pun. Dalam artian, tidak ada energi yang terbuang. Di sisi lain, ketika Lido sudah memasuki mode pelatihan, tidak ada satupun orang dari anggota klan Gu yang berani mengganggu Lindong. Hanya sesekali Guyan menyuruh Guya untuk mengantarkan beberapa kebutuhan bagi Lindong. Dan pada saat ini, secara bertahap konvoi dari klan Gu sebenarnya telah mendekati bagian terdalam dari Pulau Roh Misterius. Pada saat yang bersamaan, banyak kelompok juga telah muncul di sekitar mereka. Di dalam gerbong kereta, suara dengungan pun pada saat ini terdengar. Dan kekuatan Yuan tanpa batas yang membentuk seperti pusaran air kali ini telah muncul di atas kepala Lindong. Hanya dalam sekejap saja, kekuatan Yuan itu benar-benar masuk seluruhnya ke dalam kepala Lindong. Hal itu membuat cahaya hijau juga mulai berkelap-kelip di tubuhnya. Tidak lama kemudian mata Lindong yang telah tertutup pada saat ini perlahan telah terbuka. Dan tatapan mata dari Lindong benar-benar cemerlang. Hal itu menunjukkan di dalam tubuhnya terdapat kekuatan yang besar. Seteguk udara hitam kini juga telah dimuntahkan dari dalam mulut Lindong. Karena pada saat ini Lindong benar-benar bisa merasakan bahwa tulang-tulangnya yang retak telah kembali seperti semula. Bahkan ada raungan naga yang berasal dari dalam tubuhnya. Lindong pun tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya dengan erat, lalu dia berkata, "Pada akhirnya luka-luka di dalam tubuhku telah benar-benar sembuh sepenuhnya." Namun sebenarnya hal ini belum selesai. Setelah mengatakan hal itu, Lindong bisa merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai tahap puncak dari Nirwana ke-8. Jelas pada saat ini Lindong memiliki kualifikasi untuk bisa menembus ke tahap 9 Nirwana. Tiba-tiba saja Lindong mengayunkan tangannya dan 4.000 pil Xuan Yuan yang tersisa di dalam tas Qian Kun kini telah keluar sepenuhnya. Hal itu segera dituangkan oleh Lindong ke dalam pusaran yang ada di atas kepalanya. Dalam sekejap saja, 4.000 pil Xuan Yuan itu telah melebur dan berubah menjadi sebuah energi yang pada saat ini masuk ke dalam kepala Lindong. Pada akhirnya, beng beng, sebuah ledakan terdengar dari dalam tubuh Lindong. Dan tiba-tiba saja kulit tubuh Lindong pada saat ini mulai dengan cepat berubah menjadi warna merah. Bahkan tatapan matanya juga memiliki warna api yang benar-benar menyala. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang sangat liar segera menyebar dari dalam dan luar tubuh Lindong. Hal ini membuat Lindong tersenyum, lalu dia berkata, kesengsaraan Nirwana ke-9 pada akhirnya datang juga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah kekuatan Lindong jika dia sudah sampai pada tahap 9 Nirwana? Karena sepertinya Lindong akan sekali lagi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.